Salam sejahtera bagi kita semua, dan ini adalah sistem informasi akuntansi. Baik, pada materi kali ini saya tidak akan banyak membahas mengenai materi, tetapi pokok bahasan kali ini adalah mengenai multiple choice atau latihan-latihan soal pilihan ganda. Nah, latihan soal pilihan ganda itu yang akan saya gunakan sebagai dasar dalam membuat soal UTS. Oke, jadi kita mulai dari chapter 1. Nah, tugas kalian nanti adalah mengerjakan soal-soal pilihan ganda yang ada di tiap-tiap chapter. Jadi, misalkan ini kita mulai dari chapter 1. Nah, di chapter 1 ini kita cari soal pilihan gandanya, itu biasanya ada di bagian bawah atau di akhir materi. Nah, ini ada di, masih saya scroll terus. Oke, masih saya scroll terus. Nah, ini berbagai macam pertanyaan, dan pertanyaan pilihan gandanya nih ada di halaman berapa nih? 36. Ada di halaman 36. Oke. Soalnya ada 14 soal. Oke, ada 14 soal. Nah, soal-soal inilah yang harus kalian kerjakan. Nah, multiple choice questions. Oke, ini yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk tugas kali ini kalian boleh memilih mau mengerjakan soal dari chapter berapa. Sampai saat ini ada 6 chapter. Kita sudah sampai chapter 6 ya. Nah, kalian boleh pilih salah satu dari tiap-tiap chapter itu. Jadi yang kalian kerjakan itu hanya satu chapter saja pilihan gandanya, tapi semua ya ini ya. Maksudnya nomor yang multiple choice ini dari nomor awal sampai nomor akhir sampai 14 misalkan. Karena tiap-tiap chapter itu nanti jumlah pertanyaan multiple choice-nya beda-beda. Ada yang 10, ada yang 15, ada yang 14. Kalian boleh milih chapter berapa yang mau kalian kerjakan. Oke, misalkan saya kasih contoh. Nah, ini adalah multiple choice chapter 1 nomor 1. Which of the following is not a financial transaction? Jadi, artinya adalah manakah di antara hal berikut ini yang bukan merupakan transaksi keuangan? Apakah A, purchase of product, atau apa ini? Pembelian produk, atau B, cash receipt, penerimaan kas, atau yang ketiga, update valid vendor file, atau melakukan update file dari vendornya, atau D, penjualan inventory. Nah, kira-kira yang bukan merupakan transaksi keuangan yang mana? Purchase, pembelian, itu pasti transaksi keuangan. Penerimaan kas, nah, ini pasti juga transaksi keuangan karena ada penerimaan kas. Kemudian update valid vendor file, update, mengupdate, ini cuma ngupdate tapi nggak ada penerimaan atau pengeluaran kas. Nah, berarti kemungkinan C. Lalu kita lihat dulu di sales of inventory atau penjualan inventory. Oh, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, untuk cara menjawabnya, ini tugasnya. Kalian tulis nama, name, kelas, nomor WA. Kemudian di bagian bawah ini, misalkan tadi chapter 1, kalian tulis chapter 1. Oke, nomor 1, tadi jawabannya adalah, tadi jawabannya apa? C. Oke, berarti nomor 1 C. Kemudian nomor 2, nah, dan seterusnya. Itu saja yang harus, jadi itu saja yang harus kalian kerjakan. Ini
langsung di tugas 6 ya. Jadi ngisinya langsung di tugas 6. Tugas 6-nya ini di-download dari e-learning, kemudian ditulis nama, NIM, kelas, nomor WhatsApp-nya. Kemudian kalian mau ngerjain yang mana? Apakah chapter 1, chapter 2, 3, 4, 5 atau 6? Itu harus ditulis ya ininya ya. Kasih kuning biar kelihatan. Kemudian ditulis. Nah, nomor 1 jawabannya apa? Nomor 2 jawabannya apa? Nomor 3 jawabannya apa? Nah, cuma seperti itu saja. Jadi ini nanti kalian kerjakan semua. Nah, masing-masing dari jawaban ini biasanya sudah disediakan di sini, di bagian penjelasannya. Jadi kalau kalian nggak ngerti jawabannya, kalian artikan dulu ini. Pertanyaannya kalian artikan. Nah, ini kalian artikan semua. Nah, kalau sudah, kalau bisa langsung kalian jawab. Kalau nggak bisa, bisa kalian cari melalui sini ini, apa nih, materinya atau uraian materinya di sini. Atau mungkin di PowerPoint kalau ada juga bisa dicari di situ. Oke, nah, jadi yang mau saya tekankan di sini adalah besok UTS-nya itu saya ambil dari multiple choice, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke, jadi ini tolong kalian kerjakan, karena besok setiap kalian buka e-learning UTS, kalian mulai mengerjakan itu akan ada waktunya berjalan. Jadi setelah kalian buka itu harus langsung kalian kerjakan. Jadi nggak boleh nunggu lama-lama, nunggu besok, nunggu nanti, nggak bisa. Oh ya, untuk soalnya ini dan file ini nanti akan saya share melalui grup WhatsApp. Oke, karena ini filenya sekitar di atas 7 MB, sehingga kalau saya masukkan di e-learning itu maksimal cuma 5 MB. Ini langsung saya share aja ke grup WhatsApp, sehingga nanti kalian bisa download e-booknya ini, e-book Accounting Information System. Kemudian bisa langsung kalian pelajari, kalian kerjakan. Oke, ingat ya, UTS-nya itu saya ambilkan dari contoh-contoh soal multiple choice yang kayak gini. Soalnya mirip-mirip kayak gini. Oke. Kemudian saat kalian mengerjakan soal UTS, itu begitu kalian buka, itu harus langsung kalian kerjakan, karena nanti ada waktunya. Dari saat pertama kali dibuka, itu waktunya kira-kira sekitar 2 jam. Ada 15 soal UTS. Pilihan ganda 15 soal, waktunya 2 jam. Sehingga kalau sudah lebih dari 2 jam, maka soal UTS tidak akan bisa dibuka lagi, atau kalaupun bisa dibuka tidak akan bisa dikerjakan lagi. Oke. Jadi kalian harus benar-benar nyiapin saat mau buka e-learning, kalian harus benar-benar nyiapin materinya, disiapin semua. Sehingga nanti misalkan kalian kesulitan menjawab secara langsung, maka kalian bisa cari di materi-materinya. Nah, lalu apalagi setelah itu? Nah, setelah itu adalah informasi mengenai susunan pertanyaan. Jadi saya menyusun pertanyaan yang ada di e-learning itu nanti akan saya dari awal sampai akhir sebenarnya sudah saya urutkan, sehingga kalian nggak perlu susah, oh ini chapter berapa, ini chapter berapa, sehingga dari awal itu pasti chapter awal, akhir nomor 15 misalkan itu pasti chapter akhir. Oke, kalian tinggal ngira-ngira, oh ini chapter berapa, kemudian kalian cari jawabannya. Jadi seperti itu. Dan satu hal lagi, informasi penting lagi, bahwa nanti
soalnya in English. Oke, jadi pertanyaan dan jawabannya itu dalam bahasa Inggris. Ya, sama seperti kayak gini. Ini kan juga bahasa Inggris multiple choice-nya. Nah, di pertanyaan UTS-nya itu juga in English juga. Jadi kalau butuh kamus elektronik atau apapun itu, Google Translate atau apapun itu yang bisa kalian manfaatkan, tolong dimanfaatkan. Dan kalau nanti kalian mengerjakan UTS, itu pastikan sinyal kalian full atau tidak terganggu jaringan atau tidak terganggu sinyal. Oke. Nah, sepertinya ini saja yang saya sampaikan kali ini. Jadi pertanyaan tugas kali ini adalah kalian mengerjakan multiple choice question yang ini. Multiple choice question, boleh milih chapter berapa. Jadi nanti saya share e-booknya ini lewat grup WhatsApp, kemudian kalian download, lalu kalian segera kerjakan multiple choice saja, yang multiple choice atau pilihan gandanya saja. Kalian boleh milih mau chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, atau chapter 6, terserah kalian. Oke, kemudian multiple choice itu dikerjakan. Cara mengerjakannya seperti ini, ditulis ABC-nya saja atau jawabannya saja. Lalu setelah itu diupload di e-learning, sama seperti tugas-tugas yang kemarin. Oke, sepertinya informasinya cukup sekian. Nanti kalau ada informasi-informasi lanjutan, itu akan saya infokan kembali. Oke, dan selamat siang.